Selamat sore, kembali lagi masih bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post di program Tribun Series Suara Rakyat. Kita juga masih bersama dua narasumber kita, Pak Arif dan Mbak Elia, membahas tema kita hari ini. Nah, kita akan lanjutkan ke segmen terakhir kita di segmen ketiga ini. Tadi kita sempat menyinggung terkait konten di media sosial. Nah, untuk Mbak Elia sendiri, pembuatan konten di media sosialnya ini nih, apa sudah punya tim atau dilakukan sendiri sih, dan dari mana biasanya idenya untuk membuat konten-konten ini? Ya, untuk saat ini saya bikin konten sendiri, lebih tepatnya kayak misalnya nih ada, wisata-wisata di Tanah Bumbu yang belum ke-up. Nah, dia tuh ngajak milenial yang kayak, "Ini nih, kita bisa ke sini nih, kita bisa, ajukan mau ditambahin apa, pariwisata di sini, nanti aku sampaikan ke pimpinan nanti." Lebih kayak gitu sih. Terus kayak up-up juga, tentang calon presiden kita yang pastinya yang lagi rame kan, itu ada beberapa konten yang ya bagikan terus kayak, ngajak-ngajak teman-teman milenial buat ikut juga dari konten itu, karena ada beberapa, yel-yel dari calon presiden kita. Kalau dari partainya sendiri, apa apa punya arahan poin-poin sendiri sih untuk, para politisi yang berbasis selebgram ini, Pak? Maksudnya ada masukan Eee, harus, demikian kontennya atau harus demikian? untuk sekarang tidak ada tuntutan harus begini-begini kontennya, cuman, dituntut untuk kayak, lebih aktif di media sosial untuk meng-up kegiatan-kegiatan partai, di TKD, daerah atau provinsi, itu aja. Jadi Mmm, selalu hadir untuk kegiatan itu. Nah, mungkin ke Pak Arif nih, Pak. Ini menarik ya, bagaimana Mbak Alia mempunyai strategi yaitu melibatkan audiensnya. Mmm, Ya, jadi bukan hanya one way, mmm, tapi two ways communication sehingga melibatkan para penontonnya supaya masuk ke dalam materi-materi uh, yang dibawakan oleh Mbak Elia. Nah, ini bisa menumbuhkan engagement mmm, atau keterikatan antara konstituen ya dengan Mbak Alia. Nah, ini kalau saran saya wajib untuk diteruskan Mbak Alia. Tetapi tentu saja kalau dia adalah single one man show, one woman show, mmm, ya maka ini tentu akan keteteran. mmm, Ya harusnya ada tim kreatif yang mencoba membantu untuk memikirkan ya ide-ide apa yang muncul, karena bisa saja bukan hanya yang selalu serius, yang banyolan juga bisa, ya kan, mhm, yang banyolan, yang menarik, ya bukan hanya tentang pariwisata, tetapi yang mengedukasi dan lain-lain. Nah, ini mana mengupload, mana memikirkan ide, menarik perhatian. Memang nih one single woman show ini cukup berbahaya mmm, ya, karena nanti akan habis resourcesnya hanya untuk mmm, menggarap itu. Belum lagi untuk menarik voter-voter yang lain, kemudian bersaing dengan para caleg lain, itu juga memerlukan energi. Sudahkah mengkalkulasikan bagaimana nanti berapa di dapil ini jumlah BTS-nya, kemudian jumlah milenialnya, bagaimana caranya, karena tidak semua harus dilakukan melalui Instagram dan TikTok, tetapi juga harus misalnya tatap muka, kampanyenya kan bisa dialogis dan lain sebagainya. Nah, ini banyak pertimbangan-pertimbangan yang tentu saja harus dipersiapkan lebih matang. Nah, mmm, ini PR untuk Mbak Elia ya, untuk yang menjadi lebih profesional lagi. Harus ada tim yang akan menggarap nanti, ya. mhm. Nah, terkait media sosial tadi Mbak Elia sudah menyampaikan bahwa ini nanti akan dipisah terkait, eee, media sosial pribadi dan khusus untuk, politik. Nah, ini kan nanti berpolitik juga seperti dikatakan Pak Arif banyak makan, waktu dan energi. Apa tidak takut nanti untuk, media sosial pribadinya ini terbengkalai dan mungkin akan berkurang-berkurang nih popularitasnya nih, Mbak? Untuk sekarang masih aman sih, Bang, untuk sekarang masih aman, terus juga kontennya selang-selingin. Jadi misalnya ada konten politik, lanjut lagi konten Elliot sendiri gitu. Mhm. Artinya Eee, masih ada Masih ada strategi untuk selang-selingin, menjaga, follower aslinya tadi ya? iya, betul sekali. Jadi nggak Oke. melulu, konten politik politik politik, enggak, jadi ada selang-selingin. Mhm, mhm. Nah, eee, ke Pak Arif. Pak Arif, terkait penggunaan media sosial untuk, berpolitik, apa sih hal-hal yang harus mungkin dihindari supaya nggak jadi blunder, Pak, nanti, Pak? Ya,
Tentu saja ada rule-nya ya, rule-rule yang sudah disampaikan oleh KPU, Bawaslu ketika seorang caleg itu menggunakan media sosial. Yang satu adalah salah satunya tidak boleh menyebarkan berita hoax, ya itu yang paling tinggi, menghina, mengintimidasi dan lain-lain itu ada sudah ditetapkan materi-materi kampanye yang harus memang sudah dipatuhi oleh para caleg nanti. Nah, tentu saja kalau ini terjadi akan merugikan, menjadi bumerang. Misalnya dia berbicara tentang rasis, kemudian berbicara tentang perbedaan agama dan lain-lain, ya itu akan membahayakan. Jadi memang konten-konten yang edukatif, konten-konten yang menjual diri sendiri dan menjual keunggulan para caleg itulah yang ditunggu oleh para masyarakat. Karena mereka ingin tahu profil Mbak Alia ini apaan sih, bisa ngapain. Nanti ketika duduk di kursi Dewan Legislatif bisa nggak? Ya mana muda 22 tahun, belum pengalaman, tahu pengalamannya hanya menjual saja misalnya. Menjual produk ini berbeda antara menjual produk dengan mengelola aspirasi masyarakat. Nah ini yang harus ditunjukkan, konten-konten itu yang harusnya menjadi santapan oleh para penggemar Mbak Alia. Nah sekali lagi tentunya konten yang bermutu, ya bermutu, berkualitas, dan juga harus menerapkan kaedah-kaedah yang kehati-hatian. Ya ingat ada undang-undang UTE ya. Jadi ini juga menjadi koridor yang harus diperhatikan nanti ketika membangun sebuah konten-konten digital. Ya apakah itu di Instagram ataupun di TikTok. Begitu Mas Dodi. Baik. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke closing statement ke Mbak Elia nih. Namanya untuk pemilih itu nanti kan masyarakat yang memilih. Nah, apa Mbak Elia sendiri sudah siap nih nanti kalaupun terpilih atau tidak terpilih, bagaimana kalau tidak terpilih nanti? Apa akan melanjutkan masih berpolitik atau kembali ke selebgram murni lagi nih? Karena kita paham akan proses yang berjalan, mungkin setiap tujuan Elia tidak semata-mata mungkin tidak mudah untuk dicapai, pasti banyak rintangannya. Nah, mungkin kalau hari ini gagal di tanggal 14 Februari nanti, yang pastinya Elia siap dengan hasil apapun, karena dalam berpolitik Elia tidak menggunakan istilah money politik pure, itu aja sih. Jadi Elia siap. Baik. Nah, kita sampai ke penghujung perbincangan kita akan minta closing statement masing-masing dari Mbak Elia dan Pak Ari. Mungkin dimulai dari Mbak Elia dulu. Silakan Mbak, closing statement terkait tema kita hari ini. Nah, jadi untuk Elia, hadirnya Elia di dunia politisi yang baru ini, Elia ingin mendorong pemikiran anak muda agar lebih kritis dalam melihat kebijakan yang ada. Aku ingin meningkatkan partisipan masyarakat milenial yang sebelumnya berani bilang di balik layar, sebenarnya kita bisa loh untuk mengajukan aspirasi kita, sebenarnya kita bisa. Dan di sini Elia hadir ingin menjadi wadah pendengar buat teman-teman yang ada di daerah Elia yang mungkin banyak sekali konten apapun itu, Elia pengen Elia jadi wadahnya gitu. Terus Elia ingin memberikan wadah perkumpulan juga di sini agar terciptanya muda-mudi tanah bumbu yang lebih berkarakter, gitu aja. Baik. Oke, silakan Pak Arif dengan closing statement-nya. Ya, Telegram adalah salah satu cara untuk mendulang suara. Ya, bagaimanapun Telegram mempunyai follower yang banyak, yang menjadi modal utama dalam pemilihan umum nanti. Tetapi tidak semua para pemilih nanti akan mengandalkan karisma dari para selebgram itu. Oleh karena itu, pesan saya untuk para selebriti Instagram yang sedang berjuang untuk posisi di lembaga legislatif nanti, ada baiknya mempergunakan metode-metode political marketing yang menjual dengan ide yang baik dan benar. Selain itu, pergunakanlah konten-konten yang mengedukasi kepada para pemilih nanti. Karena para pemilih sekarang sudah sangat cerdas, mereka akan menilai, melakukan research tentang apa sepak terjang Anda semua. Oleh karena itu, bantulah mereka memutuskan keputusan yang terbaik nanti pada saat 14 Februari nanti. Demikian Bang Dodi. Baik, itu dia pemirsa Bipos Online perbincangan kita dengan Mbak Elia dan Pak Arif terkait tema kita hari ini. Terima kasih Mbak Elia dan Pak Arif sudah hadir di studio Banjarmasin Pos. Tentu kita nanti mendoakan mudah-mudahan pemilu kita berjalan
lancar, damai, dan sukses. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.